Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIA 2 akan membahas materi tentang baterai alkalin. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Riana Tribukti. Saya Royke Putra. Saya Riko Nur Rahman. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Pertama, kita akan membahas pengertian baterai alkalin. Baterai alkalin memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dan umur simpan yang lebih lama, namun memberikan tegangan yang sama. Baterai alkalin mendapatkan namanya karena memiliki elektrolit alkali kalium hidroksida, bukan amonium klorida asam atau elektrolit seng klorida dari baterai seng karbon. Sistem baterai lain juga menggunakan elektrolit alkali, tetapi menggunakan bahan aktif yang berbeda untuk elektroda. Baterai alkalin merupakan penyempurnaan dari baterai biasa karena mempunyai potensial yang relatif tetap dengan waktu penggunaan lebih awet. Baterai alkalin modern masih menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan tumpukan volta, yaitu menggunakan dua jenis logam yang dipisahkan oleh cairan yang melakukan listrik disertai dengan terminal negatif dan positif. Kita akan membahas komponen-komponen yang ada di baterai alkalin. Yang pertama ada anoda, katoda, dan pasta. Yang pertama anoda. Anoda adalah elektroda, bisa berupa logam maupun penghantar listrik lain pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Pada proses elektrokimia, baik sel galvanik maupun sel elektrolisis, anoda mengalami oksidasi. Yang kedua, katoda. Katoda adalah kebalikan dari anoda. Katoda adalah elektroda dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Pada baterai, biasanya yang menjadi katoda adalah seng, yang juga menjadi pembungkus baterai, sedangkan pada baterai alkalin yang menjadi katoda adalah mangan dioksida atau MnO2. Yang ketiga, pasta. Pasta merupakan elektrolit atau mediasi penghantar pada batu baterai kering alkalin. Amonium klorida yang bersifat asam pada sel kering diganti dengan kalium hidroksida yang bersifat basa. Dengan bahan kimia ini, korosi pada bungkus logam seng dapat dikurangi. Yang ketiga yaitu prinsip kerja baterai alkalin. Baterai alkalin menggunakan potasium hidroksida sebagai elektrolit. Selama proses pengosongan atau discharging dan pengisian charging dari sel baterai alkali, secara praktis tidak ada perubahan berat jenis cairan elektrolit. Fungsi utama cairan elektrolit pada baterai alkalin adalah bertindak sebagai konduktor untuk memindahkan ion-ion hidroksida dari satu elektroda ke elektroda lainnya, tergantung pada prosesnya, pengosongan atau pengisian. Sedangkan selama proses pengisian dan pengosongan, komposisi kimia material aktif plat-plat baterai akan berubah. Proses discharge pada sel berlangsung bila sel dihubungkan dengan beban, maka elektron mengalir dari anoda melalui beban ke katoda. Kemudian ion-ion negatif mengalir ke anoda dan ion-ion positif mengalir ke katoda. Arus listrik dapat mengalir disebabkan adanya elektron yang bergerak ke dan atau dari elektroda sel melalui reaksi ion antara molekul elektroda dengan molekul elektrolit sehingga memberikan jalan bagi elektron untuk mengalir. Pada proses pengisian, bila sel dihubungkan dengan power supply, maka elektroda positif menjadi anoda dan elektroda negatif menjadi katoda. Selanjutnya yaitu reaksi sel baterai alkalin adalah sebagai berikut. Katoda positif sama dengan 2NH4 positif ditambah 2MnO2 ditambah Ze negatif menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Anoda negatif Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2E negatif. Reaksi selnya
2NH4 positif ditambah 2MnO2 ditambah 2N menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O ditambah Zn2 positif. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan baterai alkalin. Kelebihan baterai alkalin. 1. Tahan terhadap beban berat seperti overcharging, overdischarging, dan tahan lama. 2. Sangat baik dioperasikan pada temperatur rendah sampai min 25 derajat Celcius. Pada pembebanan yang tinggi dan terus-menerus mampu memberikan umur pelayanan 2-10 kali pemakaian dari sel lance. 4. Baterai yang sering digunakan adalah zinc alkaline manganese oxide yang memberikan daya lebih per penggunaannya dibandingkan baterai sekunder. Zinc alkaline manganese oxide mempunyai umur waktu yang lebih lama. Kekurangan baterai alkalin. 1. Sekali pakai. 2. Densitas energinya rendah. 3. Agak sulit untuk diproduksi massal. 4. Biaya mental yang digunakan untuk elektrode sangat mahal. Terakhir yaitu manfaat baterai alkalin. Baterai alkalin digunakan sebagai baterai kamera, remote control, remote TV, baterai center, dan DVD player. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi baterai alkalin. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, Komen, Dan subscribe channel ini. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitch, I wanna party like Chris Farley.